Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kita bersyukur ketika kita memandang kepada Tuhan. Sungguh kita bersyukur ketika kita mengingat anugerah-Nya yang begitu melimpah. Sungguh kita bersyukur ketika kita setiap hari mengingat betapa besarnya kasih setia-Nya. Saudara yang terkasih, sebelum kita merenungkan kebenaran-Nya, marilah meminta pertolongan daripada-Nya. Bapa di dalam surga, berilah kami hati yang mau tunduk mengerjakan yang terbaik bagi kemuliaan-Mu, dan berikanlah pikiran yang mau tunduk kepada kebenaran-Mu, sehingga kami sungguh-sungguh mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dalam nama Yesus, amin. Saudara yang terkasih, hari ini kita akan belajar sebuah kebenaran firman Tuhan yang sangat unik sekali. Sebuah gambaran tentang apa yang dikatakan oleh Musa dan apa yang dikatakan oleh Yohanes. Mereka menyatakan hal yang sama, padahal mereka menuliskan ayat-ayat ini dalam kurun waktu yang berbeda ribuan tahun. Tetapi karena kita percaya ini adalah pekerjaan Roh Kudus, maka tidak ada kesalahan di dalamnya. Maka firman Tuhan yang pertama akan kita baca dari Bilangan pasal yang ke-21 ayat yang ke-9. Saat itu bangsa Israel sedang marah kepada Tuhan. Mereka mengeluh kepada Tuhan. Mereka memberontak kepada Tuhan. Padahal Tuhan selalu mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Tuhan selalu memberikan kepada mereka tiang awan di saat siang hari dan tiang api di malam hari. Sesungguhnya mereka juga diberikan mana, makanan, sehingga mereka tidak kelaparan. Sungguh mereka juga diberikan air dari batu karang. Oleh karena itu, ketika kita membayangkan bagaimana pemberontakan bangsa Israel, maka sesungguhnya ada sebuah pertanyaan yang paling penting bagi kita. Mengapa mereka melakukan hal yang demikian? Namun sebelumnya marilah kita membaca apa yang dikatakan Musa dalam Bilangan 21 ayat yang ke-9. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa konteksnya bangsa Israel mengeluh kepada Tuhan. Bangsa Israel marah kepada Tuhan, sehingga Tuhan menghukum mereka dengan menyuruh ular-ular tedung untuk memagut mereka semua. Tetapi kita sendiri pun tahu bahwa ketika Allah murka, Ia juga tetap memberikan kasih-Nya. Ketika Ia marah, Ia juga tetap memberikan pengampunan. Ketika bangsa Israel ini telah dipagut oleh ular, maka mereka banyak yang mati, banyak yang berteriak kesakitan. Tetapi saat mereka melihat bahwa semakin banyak orang yang jatuh mati karena ular tersebut, akhirnya mereka datang kepada Musa dan berkata, "Musa, tolonglah berdoa bagi kita supaya Tuhan menyelamatkan kita. Memang kita yang berdosa sehingga kita melawan Tuhan. Maka berdoalah kepada Tuhan supaya kita diampuni dan dijauhkan ular-ular ini." Maka Tuhan berfirman seperti yang kita baca tadi. Maka Musa mendirikan sebuah ular tembaga, dan setiap orang yang memandang kepada patung buatan daripada Musa tersebut, semua akan selamat. Maka kita akan melihat keindahan apa yang dituliskan oleh Yohanes dalam pasal yang ketiga ayat yang ke-14 dan 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saudara yang terkasih, setiap orang yang memandang kepada Anak Manusia, yaitu Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, maka mereka akan selamat.
Sama seperti ular tembaga yang digantungkan oleh Musa kepada sebuah tiang, barang siapa yang memandang kepada ular itu akan sembuh dan hidup. Saudara yang terkasih, ini sebuah keindahan yang begitu luar biasa ketika Musa menuliskan apa yang akan terjadi ribuan tahun ke depannya. Saudara yang terkasih, kita semua adalah manusia-manusia yang berdosa, yang sakit, dan kini kita dipagut oleh ular yang mematikan, yaitu dosa dan pemberontakan kita. Maka sekarang kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memandang kepada Yesus yang tersalib 2000 tahun yang lalu. Percaya kepada penebusannya, maka kita akan hidup. Saudara yang terkasih, upah dosa ialah maut. Maka dosa sekecil pun bisa menyeret kita masuk ke dalam neraka. Tetapi ketika Tuhan membuka mata kita dan kita mau memandang kepada salib Kristus, maka kita akan hidup dan kita akan dibangkitkan bersama di dalam kebangkitan Yesus Kristus yang telah mematikan dosa itu. Saudara yang terkasih, pandanglah kepada salibnya, maka kamu akan hidup. Janganlah pandang kepada dosamu, tapi pandanglah kepada Tuhan. Terpujilah namanya yang memberikan firman yang begitu indah dan menolong kita untuk memandang kepada Yesus yang adalah Tuhan satu-satunya. Amin. Bapa di dalam surga, berilah kami kekuatan untuk memandang kepada Yesus Kristus yang telah Engkau serahkan bagi kami, mati dan menebus dosa kami, menyelamatkan kami dengan anugerah yang cuma-cuma. Terpujilah namamu dalam nama Yesus.